Mungkin untuk kita mikir cara gimana kita bisa memaafkan orang lain atau cara terbaik memperlakukan orang lain. Semua hal itu mungkin bisa lebih sedikit disederhanakan. Tapi lo pernah gak sih mikir gimana cara buat memaafkan diri sendiri, memperlakukan diri sendiri dengan baik? Dua hal yang sama tapi menurut gua gak sederhana. Mungkin lo ada satu titik bener-bener gak tahu apa sih yang lo pengen, apa sih yang lo mau. Lo bisa mengerti apa yang dimau orang lain, apa yang diperlukan orang lain. Tapi lo sendiri gak tahu nih apa yang lo mau dan apa yang lo perlukan. Itu adalah sedikit gambaran betapa ribetnya kita dengan diri kita sendiri. Mungkin kalau lo klik video ini bisa jadi lo lagi kesulitan nih buat tahu gimana caranya memperlakukan diri kita dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi kita sulit melakukan itu. Di antaranya, mungkin karena kegagalan dalam hal apapun, penyesalan dan juga terus ngerasa kurang percaya diri, minder, dan sebagainya. Itulah yang bikin lo keras sama diri lo sendiri, jadi jahat sama diri lo sendiri, bahkan mungkin ngerasa benci sama diri sendiri. Nah, video ini kita akan bahas bagaimana caranya memperlakukan diri kita dengan baik. Langsung aja kita ke isi videonya. Mungkin lo berharap jawabannya akan se-mind blowing kayak lo harus memperlakukan diri lo sebagai raja, harus tetap pede, harus motivated. Lo adalah raja untuk diri lo sendiri. Enggak men, sorry banget kalau jawabannya emang sesederhana ini, yaitu perlakukan diri lo seperti ketika lo ingin menolong orang lain. Udah, gitu doang. Sederhana banget kan? Sorry banget kalau di sini lo gak akan termotivasi gara-gara jawaban ini. Tapi jawaban sederhana itu tadi kayaknya malah yang paling sering kita lupakan gitu. Coba inget, udah berapa kali lo bilang ke teman lo, kalau ada apa-apa hubungi gua ya. Tapi gue yakin gak banyak dari lo ketika susah atau ada apa-apa ke diri lo melakukan hal yang sama kayak minta tolong ke orang lain. Gimana? Bener gak? Nah, lo sendiri aja gak sesimpatik itu sama diri lo sendiri, melakukan semuanya sendiri dengan alasan gak mau nyusahin orang lain. Itu adalah salah satu bentuk penyiksaan buat diri sendiri. Lo bisa sibuk ngurusin kehidupan orang lain, siap bantu kalau orang lain butuh. Tapi ketika lo ada apa-apa lo handle sendiri, bener kan? Itulah beberapa hal jahat yang menurut gua sering gak sadar kita lakukan ke kita sendiri. Jadi akan sangat make sense sekali kata-kata sederhana itu tadi buat lo. Seharusnya memperlakukan diri lo seperti ketika lo ingin membantu orang lain. Menariknya adalah ternyata by default otak kita itu emang didesain buat ngerasain simpati ke orang lain. Tapi ketika kita ada masalah gitu ya di diri kita sendiri, ternyata yang bekerja bukan otak bagian itu, tapi malah bagian fight or flight sistemnya kita yang nyala. That's why ketika itu nyala, ketika kita ada masalah nih, kita berusaha fight buat nyelesain sendiri, berusaha mengkritik, membenahi, mengerasi diri kita sendiri. Terus sebenarnya kita harus gimana sih? Balik lagi ke jawaban tadi, yaitu perlakukan diri lo seperti seseorang yang ingin lo tolong. Caranya adalah, ada baiknya kita punya 3 sudut pandang untuk diri kita sendiri. Yang pertama adalah pikirkan dari sudut pandang sahabat ketika lo ingin membuat keputusan. Ketika ada sahabat yang lagi ada masalah besar gitu ya, terus minta saran ke lo, hampir pasti ya, lo akan merespon dan ngasih saran yang objektif lebih benar. Jadi ketika lo lagi dihadapkan dengan suatu keputusan terus bener-bener stuck, coba pikirin gimana ketika ada sahabat lo yang punya masalah serupa yang datang ke lo. Kira-kira lo akan ngasih saran apa sih? Terus habis gitu lakuin dah. Itu tadi kalau tentang masalah kehidupan. Yang kedua, gimana kalau masalah kesehatan? Ambil sudut pandang ketika lo punya binatang peliharaan. Hal apa sih yang akan lo lakukan ketika memikirkan kesehatan? Mungkin kedengarannya aneh, tapi yang punya peliharaan dan hobi banget jagain peliharaannya, gue yakin banyak orang akan membelikan makanan lebih sehat
untuk peliharaannya dibanding untuk diri mereka sendiri. Bahkan bukan tentang makanan aja ya, lo pasti akan lebih care ketika peliharaan lo sakit. Jadi sorry banget, bukan maksud gua lo harus bayangin lo adalah peliharaan orang lain, tapi mari kita sederhanakan dengan bayangin kalau lo sakit, lo gak bisa ngerawat peliharaan lo dengan baik juga. Sama dengan kalau lo sakit, lo jadi gak bisa menjalani hari lo dengan baik. Which is intinya adalah kasihanilah diri lo sendiri. Belajar peduli sama diri sendiri. Waktunya tidur itu tidur, waktunya makan ya makan. Itu yang harus lo tekankan. Yang terakhir, soal kebahagiaan. Jadikan sudut pandang ketika nenek lo menasihati lo. Kebahagiaan itu adalah yang ada di otak lo, dari apa yang lo pikirin. Dan yang menghalangi lo menuju kebahagiaan yang ada di otak lo adalah omongan-omongan lo pada diri sendiri, pikiran negatif, keraguan pada diri sendiri. Dan masalahnya adalah kita nggak tahu nih kapan pikiran ini datang. Dan ditambah lagi dengan fight-flight system yang ada di otak kita, yang bikin kita nggak mudah mengasihani diri sendiri. Sekarang coba bayangin orang-orang di sekitar lu yang biasanya care sama lu. Bayanginnya ketika lu gagal, orang-orang itu bukanlah orang yang ngejudge atau memberikan perhatiannya dengan cara keras. Tapi bayangkan orang-orang itu memberikan perhatian sesuai dengan kemauan lu. Mungkin mereka ngerangkul lu, nenangin lu, bahkan memeluk lu. Letakkan diri kita pada posisi orang yang kita sayang, yang bahkan kita itu kadang gengsi tahu mengungkapkan perasaan sayang tersebut. Lakuin itu juga pada diri lo sendiri, sehingga lo bisa menciptakan kebahagiaan dan menyampingkan perasaan fight-flight system di otak lo. Nah, itu tadi adalah caranya gimana sih memperlakukan diri kita dengan baik. Gua harap setelah ini lo bisa lebih mengenali, mengasihani, dan menyayangi diri sendiri. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.